Terima kasih atas kesempatan saya untuk berbicara sepatah dua patah kata. Pak Diding ini adalah inspirasi bagi saya, penyemangat saya asli. Dan beliau banyak membantu saya dalam berpikir dengan wawasan yang luas. Terima kasih Pak Diding. Semoga Pak Diding kedepannya bisa sukses, maju terus. Amin. Dengan pantang menyerah. Sukses terus dalam usahanya, rezekinya ditambah, cucunya nambah. Dah segitu aja dari saya, dari Perwakilan Wakil Tempat. Ya sekali lagi saya berbicara. Mudah-mudahan Pak Diding sukses terus, sehat terus, panjang umur, dan kita bisa bertemu kapanpun, kita bisa bertemu di lain waktu. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan kita yang terakhir, dan setiap ada acara insya Allah Pak Diding pasti diundang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari kampung Pondomo perlu ya? Kepada Bapak Irwan Jaya Tuhan. Baik, Irwan Jaya galak-galak tapi orangnya orang. Apa namanya, untuk yang selanjutnya kami minta Pak RW untuk memberikan sepatah, dua patah kata, 5 kata dulu nggak apa-apa buat ayah ini. Silakan Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, kalau teman-teman tadi banyak yang manggil Pak Diding dengan ayah, kalau saya tak mungkin. Kalau saya sama Diding gedenya bareng. Ya memang kalau secara tua Pak Diding, cuman secara lama saya, makanya dia juga nggak mungkin saya panggil Pak Diding dengan Pak Diding. Sampai sekarang kalau ketemu sama Diding ya lalu aja. Ya jadi dia juga sama. Sampai sekarang juga sama saya juga lalu aja, wan aja sampai sekarang. Nggak pernah dia manggil Pak, nggak pernah. Somong nih satu orang ini. Nggak pernah dia manggil Pak, tanya dia deh. Nggak pernah. Dia manggil saya ya wan aja dari dulu. Ya nggak masalah memang, karena memang istilahnya saya memang bener-bener gedenya sama dari 2005 ya Pak Diding. Pak Diding masuk 2005, saya masuk 93. Memang kalau secara lamanya di SW lama saya tuan dia memang. Ya jadi istilahnya hampir 20 tahun saya bareng sama Pak Diding ya. Ya pasti banyak suka duka yang saya alami. Pak Diding tahu persis apa yang terjadi sama saya, dan sebaliknya saya juga tahu persis apa yang terjadi sama Pak Diding. Jadi istilahnya karena saya memang sering ngobrol bareng ya, udah tidak ada dusta di antara kita. Saya sama Pak Diding itu istilahnya yang ke orang lain gak cerita pun saya ke Pak Diding cerita. Sebaliknya juga sama. Dia juga sama saya ya, ada apa-apa juga cerita sama saya, jadi bareng-bareng. Jadi kalau saya tarik kesimpulan dari beberapa teman yang tadi sudah menyampaikan bahwa alangkah pentingnya kita berbuat baik sama orang, karena orang itu yang akan dikenang itu adalah kebaikannya. Ya, jadi kebaikannya itu yang akan dikenang, walaupun mungkin kecil, tapi itu akan tetap dikenang. Sering ngasih nasihat, ada yang curhat, kita dengerin, kita istilahnya
kasih solusi atau kasih pertimbangan. Hal-hal yang seperti itu mungkin kelihatannya sepele. Mungkin Pak Didi juga nggak nggak pengen dia disebut sebagai dewa penolong, enggak. Dia pasti nggak sengaja seperti itu. Tapi karena memang dari jiwanya memang berniat baik kepada orang lain, dan itu sangat penting buat kita semua. Karena sekali lagi kita yang akan dikenang itu kebaikan sampai kapanpun. Ya, karena ada peribahasa ya, kalau macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati itu meninggalkan mau meninggal. Ya, jadi seperti itu. Jadi ditarik dari semua yang tadi disampaikan, istilahnya cuma seperti itu. Ya, jadi tolong pada semua, tadi juga Pak Wawan sudah menyampaikan kita bisa kompak seperti ini, dan alangkah bagusnya kalau kita tetap kompak seperti ini sampai kapanpun. Ya, ini luar biasa loh ya, luar biasa dan jarang-jarang terjadi. Pak Ahmad udah pensiun bisa ngumpul bareng lagi, Pak Didi udah pensiun bisa ngumpul bareng lagi. Besok siapa lagi yang pensiun? Halo, pensiun besok. Pak Didi kita panggil lagi, Pak Ahmad kita panggil lagi, kita bareng-bareng lagi, karena real keluarga itu adalah teman kita di pabrik. Kalau keluarga kita paling ketemu berapa lama sih? Lebaran paling ketemu. Tapi kalau teman-teman kita di pabrik, saudara-saudara kita di pabrik, tiap hari ketemu, pasti lebih lama. Ya, jadi tolong kepada semua saja niatkan kita untuk berbuat yang terbaik dalam pekerjaan, dalam kita bersilaturahmi, menjaga hubungan baik dengan teman-teman. Kita usahakan yang terbaik. Kalau kita memang bisa kita tolong teman kita tolong. Harus kita usahakan seperti itu, karena sekali lagi kita di sini semua adalah saudara. Sebenarnya saya di sini juga nggak mau kalau saya masih di bawah supervisor, enggak. Kita di sini teman, sama, semuanya sama. Ya, jadi saya senang tadi ada beberapa teman yang sudah mulai belajar bicara, walaupun ada yang nggak mau bicara, tapi ini sebenarnya sebuah proses. Ya, kalau orang nggak mau memulai pasti nggak akan bisa. Wawan tadi awalnya mau ngomong bingung, begitu ngomong cos. Alhamdulillah udah siap kayaknya di ketua panitia besok nih sambutan. Amin. Jadi udah latihan. Ini sebenarnya enak, suasananya santai. Kita bareng di sini. Silakan mau ngomong apa silakan. Saya juga awalnya nggak bisa ngomong, Pak Cahyo apalagi nggak bisa ngomong. Cuma karena memang terbiasa, ya lama-lama bisa. Ya, jadi tolong teman-teman semua sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, dan juga teman-teman semua, marilah kita berbuat yang terbaik. Intinya sebenarnya bukan buat siapa-siapa, itu semua akan kembali lagi kepada kita. Kalau kita berbuat baik pada orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Intinya seperti itu. Ya, kalau kita bekerja dengan baik buat perusahaan, pasti itu akan balik lagi ke kita. Karena apa? Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa kita mencari nafkah itu adalah salah satu dari bentuk ibadah kita. Ya, untuk menghidupi anak istri kita, mungkin keluarga kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita. Ya, kita niatkan yang terbaik buat mereka. Mereka sudah memberikan tanggung jawab pada kita, mereka sudah mempercayakan pada kita. Marilah kita berbuat yang terbaik. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, ya.
di masa-masa yang akan datang. Yang mungkin di sini saya akan sedikit panjang ngomongnya, karena memang kalau diceritain itu memang malah nggak cukup, 2 hari nggak cukup. Karena apa? Karena yang saya jalanin itu udah jadi STW saya udah 31 tahun. Gali udah lahir belum? Belum. Masih tahu di pinggir kali masih tuh. Ya. Jadi memang kalau kita ceritain ya sama, saya masuk sama kayak Gali gitu. Masih kecil baru lulus STM waktu itu. Saya berangkat tahun 92 akhir. Itu bulan November kalau nggak salah. November. Ya satu-satunya di sini yang lebih lama dari saya tinggal Pak Salur Pak. Yang lain kayaknya udah nggak ada. Ya bentar lagi Pak Salur pensiun. Ya, saya sebenarnya udah mengalami beberapa generasi ya. Pak Roni masuk sampai Pak Roni udah mau pensiun. Saya masih di situ. Pak Roni masuk itu saya udah karyawan tetap dulu, udah operator ya. Jadi waktu itu Pak Roni kan ditaruh di rekating, terus ditaruh di slater, ditaruh di mil. Itu waktu di rekating Pak Roni belajar sama saya, belajar rekating, belajar telepon. Sampai sekarang dia pensiun, kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Roni, ketawa aja. Ya, jadi banyak yang sudah beralih generasi dari penjol sampai anaknya di situ, saya masih di situ. Dari Pak Bayu sampai anaknya, Pak Bayu sama saya duluan saya masuknya. Kemudian Pak Nun satu liti sama saya, anaknya di situ. Si Bima banyak. Ya jadi udah beberapa generasi yang di situ. Ya istilahnya kalau ibaratnya barang ya udah burukan kayak di ISTW ya. Cuma memang sekali lagi kita nggak ngerti. Saya juga enggak sorry. Saya juga sebenarnya nggak pernah bermimpi, nggak pernah ngarep ya bisa sampai sejauh ini perjalanan saya di ISTW. Saya pertama masuk waktu itu saya masih harian, Pak Salur itu udah karyawan tetap. Dia di Mori, tapi Mori belum kayak sekarang. Morinya dulu itu buset deh. Pokoknya kalau kerja di Mori gemuk ya loh ya. Saya masuk itu Pak Salur udah karyawan tetap. Saya masih masuk waktu itu harian. Kalau dulu namanya karyawan borongan. Saya bayarannya tiap 1 minggu sekali. Jadi kalau Sabtu saya bayaran, itu ada beberapa bulan saya menjalani itu dan alhamdulillah saya bisa diangkat karyawan tetap dan sampai sekarang. Ya jadi sekali lagi tolong teman-teman berusaha berbuat yang terbaik. Sekali lagi itu bukan buat siapa-siapa, itu buat diri kita sendiri. Mari kita bareng-bareng istilahnya saling mengingatkan. Kalau memang saya ada salah, saya nggak masalah ditegur, silakan saja. Kalau teman-teman salah, ya saya tegur karena memang sudah jadi kewajiban saya. Ya jadi masing-masing udah ada plotnya masing-masing, udah ada bagiannya masing-masing. Jadi mari kita saling mengingatkan intinya seperti itu. Ya, jadi kita bekerja bareng, kita maju bareng. Ya, untuk Pak Diding, ya mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Itu yang sangat penting bagi orang-orang tua semacam saya, itu yang penting kesehatan. Kalau istilahnya kalau yang lain-lain udah nggak perlu makan juga. Kalau udah kayak saya Pak Diding mah yang penting ada nasi, tempe, tahu, paling banter, telur, udah diem, udah nggak pengen macam-macam. Ya intinya yang penting kita sehat betulan, alhamdulillah. Ya, jadi sekali tolong semuanya saja
apa yang saya sampaikan bisa direnungi dan dilaksanakan. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak RW atas sejarah panjang perjalanan beliau di STW dan juga tausiah atau nasihatnya